Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru Yahudi 5784. Tanggal 15 September jam 6 sore ketika bulan mulai kelihatan, maka mereka merayakan Rosh Hashanah. Rosh itu kepala, Hashanah itu the year, the head of the year. Dan sekali ini kita masuki tahun 5784. Saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan bisa berbicara. Bahkan juga melalui tahun ini. Tahun 84 itu terdiri dari dua huruf. Yang pertama adalah P. Ya, itu mulut. Dan tetap saya sampaikan pada saudara, kita ini di dalam kelasnya Tuhan. Jadi di dalam memerintah bersama Tuhan, yang penting itu apa yang kita ucapkan. Kalau kita ucapkan yang positif terjadi, ya. Kita lihat bagaimana Yesus mempergunakan kuasa yang dari mulut. Ketika ketemu dengan orang sakit, dia berkata, "Be healed," jadilah sembuh. Dia berkata kepada yaitu orang buta, "Melihatlah." Dia berkata pada telinga yang tuli, "Terbukalah." Dan kepada anak Yairus yang mati, dia berkata, "Talita kumi." Ya, talita kumi. Dia bergerak dengan kuasa daripada Bapa. Kalau kita dalam nama Tuhan Yesus. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus, yaitu mempergunakan kuasa dari Yesus itu juga dengan perkataan. Ketika hadapi Dorcas atau Tabita yang mati, dia berkata, "Tabita kumi, bangkitlah." Nah, kemudian syaratnya adalah dalam huruf yang kedua, angka 4 itu dalam aksara Yahudi adalah Dalet. Ya, kalau yang bulan lalu itu adalah kita Gimel. Gimel itu gambaran pada camel ya. Dan itu seperti orang kaya yang mengejar orang miskin untuk menolong. Yang mengejar orang miskin untuk menolong. Salah satu berita yang saya sampaikan, The Good Indonesian ya. Jangan cuma The Good Samaritan ya. Tetapi kita lihat dalam huruf ini, kalau saya perhatikan hurufnya itu ada telinga ya, yang di atasnya itu ada satu tanda begitu. Dan seperti orang miskin yang membungkuk. Orang miskin yang membungkuk, miskin gambaran rendah hati. Untuk bisa enter into the door, karena tahun depan ini the year of open door. Saudara sudah memasukinya. The year of open door, ada banyak door of opportunity, ada banyak pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu yang baru yang kita masuki, tapi hanya orang yang rendah hati diizinkan masuk oleh Tuhan. Dan itulah suatu kunci. Tuhan berikan kunci-kunci kerajaan Allah kepada kita. Dan salah satu kuncinya jelas sekali adalah rendah hati. Dan itu gambaran orang tertindas. Saudara lagi tertindas hari ini, jangan khawatir. Ada kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. 5784. Jadi sekali lagi tetap rendah hati. Dan saudara bisa melihat dengan iman pintu kesempatan yang Tuhan sediakan. Dan perhatikan ada telinga di sana. Berulang kali dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa bertelinga adalah dia mendengarkan. Dan setiap kali Yesus mengajar, bagi mereka yang mendengarkan dia di situ. Salah satu alat paling penting bukan cuma mulut tapi telinga kita. Dan juga sikap hati kita ya. Jangan lupa kalau ada orang menghadap raja, dia akan berkata, "Your grace." Itulah sikap kita kepada raja kita Yesus Kristus. Dan dia adalah tetap kasih karunia luar biasa. Tetap berlaku atas kita semua. The year of empowering grace tetap berlaku. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sangat terlihat sukacita di wajah Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, di siang hari ini. Saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan untuk setiap kita. Amin. Mari saya semua bagi berdiri dan kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semua kemurahan-Mu Tuhan. Yang mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah
sanjung, Kau Yesus mulia. Haleluya. Kau yang pegang kendali hidupku. Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali, Kau yang pegang kendali hidupku. Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali hidupku. Masa depanku sungguh ada, dan harapanku takkan hilang. Itulah janjimu benar sempurna, selalu ada di setiap langkahku. Sejukku sanjung, Kau Yesus mulia. Haleluya. Kau yang pegang kendali hidupku. Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali, Kau yang pegang kendali hidupku. Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali hidupku. Ku tetapkan hatiku, percaya akan firman-Mu. Pengharapan kita lalu tak akan pernah sia-sia. Kau yang pegang kendali hidupku. Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali, Kau yang pegang kendali hidupku. Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali hidupku. Amin. Kami percaya kehidupan kami hanya di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Merasakan setiap perkenanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Thank you, Lord. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Sini
With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. Your goodness. Your goodness is running out. It's running out. Thank you for your goodness. It's running out. With my life laid down, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath, I will sing of the goodness, your goodness. It's running out, yes Lord. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running out. It's running out. Your goodness. Your goodness is running out. It's running out. Thank you, Lord. Your goodness is running out. It's running out. With my life laid down, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running out. Your goodness, your goodness, your goodness is running out. It's running out. Your goodness is running out. It's running out. With my life laid down, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. With my life laid down, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out. With my life laid down, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out for me. Thank you, Lord. Yes. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Ada satu lagu yang menjadi sebuah rema khususnya untuk di tim Praise and Worship di seluruh rock ministry hari-hari ini. Kita bicara tentang love that changed the world. Kita nyanyi sama-sama, suruh belajar pelan-pelan. So I throw up my hands to praise you again and again. 'Cause all as I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm have fit for the King. So that I heart singing hallelujah, hallelujah.
fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands to praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for the King, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. 'Cause I throw up and I throw up my hands, say, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for the King, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. We declare, come on up, my soul. Come on, my soul. Don't you get shy on me. Lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on up, my soul. Come on, my soul. Don't you get shy on me. Lift up your song. You've got a lion inside of us one. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Come on, my soul. Don't you get shy on me. Lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on up, my soul. Come on, my soul. Don't you get shy on me. Lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands to praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Saat kata-katamu terbatas, roh itu menyampaikan, and I know it's not much, but I'm nothing else fit for the King, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Jemaat katakan, and I throw up my hands, praise you again and again. So all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for the King, except for the heart is a hallelujah, hallelujah.
worship. Oh, 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 oh. And I throw up my hands. Praise you again and again. You are the King. You are the King of life. Rakashiki dinamodere. Sikia komoni babode. Shakabori bieko de shibiana modana Sunday. Yes, we love you, Lord. Yes, we love you, Lord. Because there is a lion. There is a lion inside of those lungs. We get up to praise you, Lord. Come and worship. Hallelujah. Shakamoni di kamashe. Simikibi abakori da bakanan sikema yena modelia. Jesus, you're my everything. All that I have is a hallelujah. All that I have is a hallelujah. Hallelujah. All that I have. Tuhan menantikan penyembahan dari bumi. Tuhan menantikan penyembahan dari penyembah-penyembahnya. All that I have, all that I have, oh, we worship. We love you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah, we worship. We worship you. We worship you. We worship you. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forever. Makassar, sembah Tuhan. These days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord my God, oh Lord, oh Lord.
We love you, Lord. We love you, Lord. Penyembahan adalah ekspresi cinta kami kepada Tuhan. Because we love you, Lord, that's why we worship. Terima kasih, Yesus Tuhan. Puaskan kami dengan hadirat-Mu. Merdekakan kami. Dalam nama-Mu Raja kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Thank you untuk semua kesempatan yang ada, baik dari gembala dan juga para penatua. I am so blessed. Bertemu dengan saudara semua di tempat ini merupakan sebuah anugerah Tuhan. Amin. Bulan ini kita berbicara tentang love that changed the world. Kasih yang mengubahkan dunia. Anyway, saya datang bersama dengan istri saya. Kita akan melayani bersama-sama dalam beberapa hari di tempat ini. Dari workshop dan sebagainya. Terakhir saya datang ke tempat ini 2017. Ya, masih di Hotel Suki ya. Kalau enggak salah. Masih di resto ya, ada di situ dan kembali ada di tempat ini. It's kind of favor. Ya, nama saya Daniel Ray. Saya asli dari kota Solo, Sulawesi Utara maksudnya. Ya, jadi saya orang Solo, orang Sulawesi maksudnya begitu. Ya. Ada sukacita di tempat ini, saudara. Coba senggol kanan kiri dulu, jangan muka-muka tegang gitu. Coba senggol, katakan dia dahsyat dan luar biasa. Haleluya, amin saudara. Saya percaya begini, bahwa culture of love is a culture of worship. Nah, ini foto kami sekeluarga, anak saya yang paling besar perempuan, yang kedua laki-laki, yang paling besar 23 tahun. Yang kedua laki-laki umur 17 tahun. Kami tinggal di Jakarta. Dan kalau kita bicara tentang love, kasih itu bukanlah sesuatu, tapi kasih itu adalah pribadi. Amin, saudara. Kalau kasih itu pribadi, dia bukan sesuatu, berarti kasih itu harus menjadi gaya hidup dalam diri kita, harus menjadi sebuah budaya dalam diri kita. So, budaya daripada kasih itu ekspresinya adalah penyembahan. Karena tidak mungkin seseorang bisa mengasihi Tuhan, lalu kemudian ekspresinya itu tidak terlihat gitu. Nggak bisa, saudara. Karena ekspresi daripada kasih itu adalah penyembahan. Nah, penyembahan bukan nyanyian, saya setuju itu. Penyembahan bukan soal nyanyian, bukan soal musik dan sebagainya. Penyembahan adalah bicara tentang keputusan kita, apa yang kita ambil berdasarkan encounter, perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu penyembahan. Nah, tetapi ekspresi dari penyembahan itu juga ada. Karena begini, seseorang tidak mungkin bisa berekspresi tanpa mengerti esensi. Sebaliknya, kalau saudara mengerti esensi, Anda tidak mungkin membatasi dirimu untuk berekspresi. Tidak ada orang yang tahu esensi, kemudian dia tidak mau berekspresi. Nggak ada, saudara. Ekspresi keluar dari satu pemahaman, satu pengenalan yang baik. Karena ketika esensi itu diketahui, maka ekspresi itu akan keluar secara natural dari kehidupan kita. Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Makanya kasih itu adalah satu pribadi yang mengubahkan kehidupan seseorang. Ketika kasih itu menjadi sebuah kebudayaan, jadi gaya hidup dalam diri kita, maka manifestasinya, ekspresi daripada kasih itu adalah wujudnya penyembahan. Nah, kenapa penyembahan menjadi penting? Karena penyembahan itu gaya hidup. Amin, saudaraku. Penyembahan itu gaya hidup. Kemarin sebelum saya ke tempat ini, kita ada Kingdom Encounter di Jakarta. Pulang dengan salah seorang worshipers. Saya bilang buat dia gini, kamu tahu
Negara kita ini adalah negara penyembah. Hanya saja cara menyembahnya masih banyak yang salah dan belum tahu. Setiap daerah itu punya gaya penyembahan mereka. Bali itu menyembah. Bahkan sampai segala sesuatu mereka sembah. Ya, kendaraan baru disembayangin, semua di persimpangan jalan. Tapi mereka belum tahu bagaimana cara menyembah yang benar. Nah, persoalannya gini, sebelum Anda mengubah dunia dengan kasih ini, apa maksudnya love that changed the world? Kalau bicara love that changed the world, itu bukan dunia secara keseluruhan, tapi mulai dari dunia di mana Anda berada hari ini. Lingkungan di mana saudara berada itu dunia saudara. Karena dunia itu bicara sebuah sistem, bicara sebuah pemerintahan yang ada. Jadi kalau saya bilang ini, love that changed the world, itu bukan berarti kemudian saya bisa mengubah seluruh muka bumi ini. Saya mulai mengubah dari yang paling kecil dalam ruang lingkup saya. Dari habit saya, dari kebiasaan-kebiasaan saya. Dari kemudian kelemahan-kelemahan yang perlu di-maintain supaya kehidupan kita jadi lebih baik. Ini dimulai dari situ, enggak langsung dari sesuatu yang besar. Kolonel Sanders, orang bilang nggak mungkin, saya ambil contoh ini aja, nggak mungkin bisa menjual resep ayam crispy dengan begitu luar biasa di usia yang sudah 70 tahun. Tapi saudara lihat, dia mulai menaklukkan dunianya, bidang di mana orang meremehkan orang sekitarnya. Dia mulai masuk dari satu pintu kepada pintu yang lain, dan dia mulai menyodorkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan memang tidak ada orang yang menerimanya pada waktu itu. Orang bilang kamu terbatas, usiamu sudah sekian, gak mungkin bisa berbuat apa-apa. Tapi lihat, dia mulai belajar untuk menaklukkan sesuatu yang mungkin menurut orang lain tidak bisa ditaklukkan. Nah, kasih Tuhan dalam dirinya membuat dia belajar untuk bisa bergerak dengan lebih leluasa. Kasih itu yang bergerak dalam kehidupan dia. Dan dia mulai mencoba satu persatu. Nah, waktu dia mulai itu memang tidak gampang, tidak diterima banyak orang. Tapi hari ini setelah puluhan tahun lamanya, kalau Anda pergi hampir ke seluruh dunia, Kentucky Fried Chicken ada di mana-mana. Dari mulai dia menaklukkan dunia yang kecil, yang tidak mungkin dapat dia taklukkan, sampai pada akhirnya kerajaan Allah ditegakkan dalam bisnisnya. Subdue it. Dia mulai menaklukkan segala sesuatu. Dan dia udah gak ada, tapi keturunan demi keturunannya dapat menikmati dari legacy yang dia kerjakan. Nah, hari ini itu hanya sekedar contoh kecil. Pertanyaannya, yang mana yang mau kita taklukkan sekarang ini? Subdue it. Yang mana yang mau kita love that change the world? Yohanes pasal 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, apa yang kita belajar dari Yohanes 3 ayat 16 ini? Kalau kita lihat dari Yohanes 3 pasal 16 ini, maka ekspresi cinta yang dia beri buat dunia ini adalah sacrifice. Ini ekspresinya, sacrifice. Karena gini, landasan penyembahan itu hanya dibangun berdasarkan korban, sacrifice. Tidak ada penyembahan yang sejati bila tidak ada korban yang sejati. Karena ada korban yang sejati, makanya penyembahan dibangun. Dibilang karena begitu besar kasih Allah, kasihnya Tuhan itu dinyatakan, ada ekspresi daripada kasihnya. Ada pengorbanan, ada sacrifice dibalik daripada kasih yang dia nyatakan. Hari ini pertanyaan yang besar buat kita semua, dia telah berkorban begitu luar biasa. Anda dan saya tidak berkorban apa-apa. Tapi seringkali untuk bagian kita, untuk mengerjakan, untuk love that change the world itu, kita bukannya mengubah dunia, tapi seringkali banyak orang percaya diubah oleh dunia ini. Kenapa? Karena manifestasi daripada penyembahan wujudnya tidak terlihat dalam kehidupan kita. Kalau manifestasi penyembahan itu wujudnya tidak terlihat, berarti kita sedang salah membangun satu tatanan kehidupan yang benar. Ketika Tuhan bilang begini, bahwa karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu kemudian ada sacrifice di situ. Maka yang kedua, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Karena kita memang gak mungkin bisa mengasihi Tuhan bila Tuhan tidak memulainya bagi kita. Saudara, mengasihi Tuhan itu adalah sebuah hukum. Sebuah hukum, bukan anjuran. Itu hukum.
Dibilang begini, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita telah mendapatkan contoh teladan hidup dari sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan itu melahirkan sebuah ketaatan dan ketaatan itu menginspirasi. Dia buat itu sebagai landasan daripada sebuah worship, penyembahan. Makanya gini, tidak ada seorang pun bisa menikmati hadirat Tuhan hari ini karena seorang pemimpin pujian yang hebat. Tidak seorang pun bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa karena tampilan firman Tuhan atau musik yang keren atau pemimpin pujian yang luar biasa. Tidak. Saya dan saudara bisa menikmati hadirat Tuhan karena dia sudah terlebih dahulu melakukannya bagi saya dan saudara. Just by the blood of Jesus. Bukan yang lain. Darahnya adalah pintu gerbang, sacrifice. Itu adalah pintu gerbang kita mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Di situ. Nah, makanya setelah kita mengalami perjumpaan itu, kita diminta untuk mulai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita mau ubah dunia, kita sendiri belum bisa mengasihi diri sendiri. Kita seringkali menolak diri kita sendiri. Kita menolak keberadaan kita. Kita rasa kita gak cukup baik. Kita rasa kita gak punya apa-apa. Kita lebih mendengar apa kata orang tentang kita dari apa kata Tuhan tentang kita. Sementara Tuhan ingin bergerak dengan begitu besar lewat hidupan Anda dan saya. Hari ini Tuhan bilang gini, kasih itu hukum. Nah, penyembahan gak akan pernah terjadi sebagai ekspresi daripada kasih bila kita tidak mengenal siapa sesungguhnya pemilik kehidupan kita. Karena gini saudaraku, pemilik sesungguhnya kehidupan kita itu adalah kunci daripada penyembahan. Terminologi sederhana, pengenalan melahirkan keintiman. Tidak ada keintiman tanpa sebuah pengenalan. Mengenal dulu baru bisa ngalami keintiman. Pengenalan melahirkan keintiman, keintiman melahirkan keserupaan. Our goals, Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Tapi nggak berhenti di situ. Anak saya mirip saya, nggak mungkin mirip tetangga. Kenapa? Karena anak saya adalah hasil daripada sebuah keintiman dari pengenalan. Betul dong? Kenapa kita tidak bisa mengalami hadirat Tuhan dalam setiap area dalam kehidupan kita? Karena kita nggak sadar betul siapa pemilik hidup saya. Siapa yang memiliki saya? Yang memiliki saudara. Jadi pengenalan, kita berurusan dengan pengenalan itu harus jadi lebih banyak saudara. Karena pertumbuhan ada di situ. Pengenalan melahirkan keintiman, keintiman melahirkan keserupaan. Dan keserupaan ini berujung pada pemerintahan. Kalau ada asisten rumah tangga di rumah saudara, ketika Anda minta tolong gorengkan saya telur dadar, saya yakin asisten rumah tangga akan melakukan itu buat saudara. Anak saudara kemudian minta, tolong dong gorengkan telur dadar. Dan dia pun juga akan mengerjakannya. Kenapa? Karena yang meminta adalah gambaran dari keserupaan pemilik. Setuju saudara? Gambarannya. Dia bisa memerintah sama seperti bapak ibunya yang ada di rumah itu. Kenapa? Karena dia adalah gambaran daripada keserupaan. Tapi kalau tiba-tiba anak tetangga datang ke tempat saudara bilang, tolong gorengin saya telur. Ini siapa? Karena orang ini bukan berasal daripada pengenalan yang melahirkan keintiman, kemudian berujung pada keserupaan dan memerintah. Dia nggak ada di level itu. Nah, kenapa penyembahan tidak sampai mengalami dalam kehidupan pribadi, tidak sampai mengalami pada pengalaman yang begitu dahsyat? Karena kita pikir penyembahan itu cuma nyanyian. Karena kita pikir penyembahan cuma aktivitas agama. Karena kita berpikir penyembahan itu cuma ritual. Kita tidak berpikir penyembahan itu adalah realita kehidupan. Karena ekspresi daripada kasih itu harus termanifestasi keluar. Kalau penyembahan adalah gaya hidup saudara yang kasih oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan ini bentuknya adalah memuliakan Tuhan. That's worship. Amin. Karena sikap penundukan diri kita kepada Tuhan sang pemilik hidup itu menandakan saudaraku
bahwa kita ini tidak punya hak atas diri kita. Karena Anda dan saya adalah propertinya Tuhan. Wow, firman Tuhan bilang kamu ini buatan Allah. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau buatan Allah berarti gini, Anda diciptakan untuk His purpose, untuk tujuannya, bukan untuk tujuan kita. Kita nggak punya agenda pribadi di sini. Yang kita kerjakan cuma agenda kerajaan Allah, selesai, nggak ada yang lain. Makanya penyembahan itu bukan bicara tentang apa yang saya suka, apa yang saya mau, apa yang saya tidak sukai, atau apa yang saya tidak mau. Tapi penyembahan bicara tentang the will of God. Kehendak Tuhan. Makanya karena kita sadar kita ini propertinya Tuhan, ekspresi daripada kasih itu harus keluar. Lewat pekerjaan kita, lewat rumah tangga kita, lewat pelayanan kita. Bahkan di ibadah-ibadah seperti ini harus terlihat. Saya mau bilang, Anda tidak akan pernah bisa menyembah seperti tadi kalau di hidup rumah tangga saudara, kalau di kehidupan keseharian Anda nggak bangun hal yang sama. Tapi kenapa kita kayak patung, kita nggak bisa berekspresi? Karena itu yang kita bangun. Know the back. Kalau orang suka, nih ya, jalan-jalan gitu. Dia bilang gini, di kota itu ada satu kuliner yang enak sekali. Sedap. Setiap kali dia temu orang, dan dia tahu orang itu mau pergi kota itu, dengan mudahnya dia akan cerita. Nanti kalau ke sana, coba. Machtig. Lekker. Van der Halen. Kau harus coba, sedap. Gak perlu diperintah, kenapa? Karena gaya hidup. Ya. Tapi saudara dengar baik, kalau kita di dalam keseharian kita manifestasi atau ekspresi kasih itu tidak terbangun dalam penyembahan kita, nggak heran. Dalam setiap gathering yang ada, pertemuan-pertemuan ada, kita nggak tahu bagaimana mengekspresikan kasih. Saya suka sepak bola, saudara. Vizcael Barca. Siapa penggemar Barcelona di sini? Ya. Ya, kita nggak Madrid lah, ya. Barcelona saja. Dan Arsenal. Nah, gitu kira-kira. Biasanya kalau orang suka Barcelona, tim keduanya adalah Arsenal. The Gunners, ya kan? Anak panah di tangan pahlawan, Asad. Orang tanya saya, kenapa Pak suka Barcelona? Karena Barcelona tuh ada kata El depan. El Barca, El itu Elohim. Tuhan menyertai. Enggak, itu bohong, bagus saya itu saya semua. Haleluya. Bapak Kirkov. Jadi karena suka saja, suka dengan Barcelona. Setiap kali mereka menang gitu ya, saya nonton dulu, wah gol teriak gitu. Saya nggak butuh orang dari televisi bilang, woi teriak gol. Nggak perlu. Kenapa? Karena saya kenal tim yang saya suka. Karena saya kenal tim yang saya suka, saya punya ekspektasi terhadap tim yang saya suka. Saya tidak menutup diri saya untuk berekspresi dari apa yang saya sukai. Kenapa? Ekspresi tidak keluar dari diri kita. Karena kita nggak sungguh-sungguh kenal siapa pemilik diri kita. Karena kita susah mengangkat tangan kita, karena mungkin jam Rolex kita terlalu mahal. Kita sulit memuji Tuhan karena mungkin kita punya tacap bedak tadi, Christian Dior. Terlalu mahal. Takut nanti kena air jadi bakimu. Berantakan di muka. Ya. Saudara, gini. Kita sepakat dulu bahwa Tuhan tidak mencari penyembahan. Yang dia cari penyembah. Nah, lihat. Karena penyembah itu pribadi kan. Kalau penyembahan, saya udah bilang tadi, di dunia semua orang bangun penyembahan. Tapi yang Tuhan tertarik adalah penyembahnya. The true worshipers. Yang dia cari penyembahnya, bukan penyembahannya. Kalau penyembahnya sudah benar, penyembahan yang dia bangun pasti benar. Karena si penyembahnya mengalami perjumpaan. Kalau dia nggak ketemu sama Tuhan, apa yang dia mau bangun? Jadi love that changed the world start from the expression of love, sacrifice is the base of worship. Nggak ada yang lain. Soalnya nggak mungkin bisa menyembah Tuhan tanpa korban.
Sama saudara, kalau orang nggak biasa berdoa di menara doa, baru 5 menit udah 50 kali ganti gaya. Kenapa? Karena nggak biasa doa. Karena dia nggak punya realitanya. Makanya saya bilang tadi, penyembahan itu bukan ritual. Itu realita. Dia pemilik properti dalam hidup saya dan saudara. Karena kita mengerti tersebut, maka fokus kita bukan lagi pada tempat. Amin. Fokus kita bukan lagi pada sesuatu yang kita anggap ini layak, ini bisa dibangun dan sebagainya. Udah bukan pada hal tersebut. Fokus kita lebih kepada roh dan kebenaran. Fokus kita udah ke situ, saudara. The attitude and the awareness. Ini yang kita mau bangun. Di dalam pelayanan, ini mumpung sekalian saya mau saudara. Kita udah enggak mengenal istilah worship leader. Tapi song leader. Karena penyembahan tidak bisa dipimpin. Siapa kita bisa pimpin penyembahan? Halo? Ex gereja lama GPIB dan teman-teman terbiasa dengan istilah ini, pemandu lagu. Dan kita pikir dulu itu nggak benar. Tapi tahukah saudara, yang benar itu adalah memang pemandu lagu. Sayur kubis jatuh harga, sayur kubis jatuh harga, saya lupa kacamata, saya lupa kacamata. Dia hanya pandu lagu dari depan. Dia nggak boleh menjadi pusat penyembahan. Dia nggak boleh. Pusat penyembahan itu berdiam dalam diri kita kan. Nggak boleh yang pimpin di depan ini. Makanya kita nggak boleh depends on someone. Karena ekspresi kasihnya nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang sebenarnya yang selalu terus kita harus kumandangkan. Orang harus mengerti. Nggak ada worship leader. Yang ada cuma song leader. Saya dengan tim yang ada di depan tadi hanya bernyanyi sebagai jembatan saja. Sebagai jembatan. Sisanya yang membuat Anda mengalami jamahan Tuhan dan sebagainya. Bukan yang di depan ini. Tapi pengalaman perjumpaan pribadi saudara. Sehingga kita akan tidak lagi berkata ngangkat dan tidak angkat. Karena bukan depend on yang ada di depan. Itu yang dibilang gini. Jadi saya berpikir begini. Culture daripada kasih ini perlu dibangun dalam bentuk ekspresi penyembahan. Karena kalau kita paham ini, penyembahan itu bergerak di semua area. Sebelum amanat agung muncul dalam Matius 28. Pergi dan beritakan Injil. Maka saudara perhatikan ayat 27. Itu dimulai dengan kata penyembahan. Dan mereka menyembah dia. Walaupun dikatakan ada banyak dari mereka yang ragu-ragu. Itu menandakan gereja masa kini. Mereka tahu kekuatan penyembahan. Mereka tahu bagaimana dampak daripada penyembahan. Tapi masih banyak dari mereka yang ragu-ragu bahwa penyembahan itu punya kuasa. So worship is the gates. Penyembahan itu pintu gerbang. So mau bangun apa? Nggak ada yang lain. Haleluya. Nggak ada yang lain saudara. Hanya ada di situ. Makanya fokus kita bukan lagi pada tempat kan. Kita udah belajar itu. Fokus kita adalah membangun kesadaran dan sikap yang benar tentang penyembahan tersebut. Nah, kasih bukanlah sesuatu. Kasih adalah pribadi. Artinya apa? Kalau kasih itu adalah pribadi, Allah itu adalah kasih, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang menikmati hubungan. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu menikmati hubungan. Itu tadi yang bahwa penyembahan, Tuhan gak mencari penyembahan, tapi Tuhan mencari penyembah. Karena Tuhan mencintai hubungan. Amin. Powerful hubungan itu saudara. Segala sesuatu akan hilang. Segala sesuatu akan habis dimakan ngengat dan karat. Tapi yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat adalah hubungan.
Apa harta kita? Dua, Tuhan dan hubungan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa hartamu? Tuhan dan hubungan. Yang lain akan dimakan oleh ngengat dan karat, tapi hubungan gak akan bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Bahkan Tuhan pun gak bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Tuhan menikmati setiap hubungan yang kita bangun. Dia menikmati. Ketika saudara bekerja, saudara libatin dia dalam semua hal. Tuhan menikmati itu. Makanya Tuhan memilih manusia untuk terlibat. Terlibat dalam apa? Dalam semua tujuan dan kehendaknya. Ini dia. Ketika penyembahan dibangun dengan cara yang benar, ladang misi terbuka. Ketika penyembahan dibangun dengan cara yang benar, pemuritan itu akan berjalan. Because discipleship is relationship. Tidak ada discipleship without relationship. Kalau discipleship tanpa relationship itu top down. Hubungan cuma dari atas ke bawah. Hubungan satu arah. Sementara yang Tuhan mau adalah hubungan yang dibangun berdasarkan pengenalan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun eksistensi kegiatan kita hari-hari ini dibungkus dengan cuma satu kata saja. Hubungan. Nggak ada yang lain. Hubungan. Kasih itu hanya ada karena hubungan. Yang dunia coba tarik dari kehidupan kita adalah meninggalkan hubungan itu, mencabut kata hubungan itu supaya nggak ada. Saudara bisa bayangkan betapa hambarnya hidup kita tanpa hubungan. Betul nggak saudara? Suami istri coba kalau nggak akur, hambar saudara. Hambar. Pemimpin dengan orang yang dipimpin dalam sebuah pelayanan, kalau nggak ada hubungan yang mesra, hambar. Mau buat movement kayak apapun, hambar, nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena nggak ada hubungan. Teguran tanpa hubungan itu malah petaka. Tapi teguran karena hubungan, kasih. Saudara jangan tegur orang kalau Anda nggak punya hubungan. Tegur seseorang karena hubungan itu beda hasilnya, saudara. Kalau ada hubungan yang terjalin dengan begitu baik, kasih itu termanifestasi dalam semua area kehidupan kita. Ketika teguran datang, mereka tahu tujuan teguran itu bukan untuk menghancurkan dirinya, tapi membangun pribadinya. Teguran itu karena hubungan. Jadi hubungan itu segalanya, penting buat Anda dan saya. Kasih itu terjalin karena ada hubungan. Nah makanya ekspresi daripada kasih itu adalah worship. Amin. Siapa yang mau berkorban sedemikian rupa kalau nggak ada hubungan, saudara? Halo. Orang tua mau berkorban dengan luar biasa, kenapa? Ada hubungan. Karena anaknya, orang yang dia cintai, orang yang dia kasihi. So ini yang saya bilang gini, love that change the world. Start with my word. Mulai dari lingkungan saya. Apa yang saya mau ubah? Kalau ada hubungan yang kurang baik, saya sebagai seorang pemimpin, saya harus perbaiki itu. Supaya orang-orang yang saya bangun hubungan dengan baik ini, one day dia membangun satu hubungan yang jauh lebih besar lagi. Nama Tuhan dipermuliakan. Bergerak dengan cara yang luar biasa. Termanifestasi dengan begitu besar. Kenapa? Karena ada hubungan. Nah ini Tuhan gini, Tuhan rindu untuk memilih manusia untuk hal tersebut. Makanya ketika di Alkitab bilang gini, nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Itu bukan lagu baru. Nyanyian baru itu adalah nyanyian gratitude dari pengalaman yang dia alami dengan Tuhan day by day. Amin. Kenapa banyak singers nggak bisa bermazmur? Karena dia nggak ngerti tentang ini. Disuruh bermazmur 10 tahun jadi singer cuman haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan baik, haleluya, puji Tuhan. Kenapa jemaat tidak terbiasa bermazmur? Karena mereka nggak paham ini. Ketika Alkitab bilang nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan lagi bilang gini, nyanyikan pengalaman perjalananmu dengan Tuhan. Mazmur saudara. Mazmur itu harus keluar dari diri kita, nggak bisa ditahan.
Makanya lagu tadi berkata, come on my soul, don't you get shy on me, lift up your song. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Karena inside of you there is a lion that must roaring. You cannot keep it, man. Soalnya nggak bisa jaga diem. Come on, mas. Atau penyembah kayak orang kalah judi gitu. Nggak bisa. Karena ekspresi daripada kasih itu penyembahan. Saudara punya excitement dalam diri saudara tentang Tuhan. Anda keluar di pekerjaan saudara, terlihat hasilnya. Pasti. Bukan berarti di kantor ada nyanyi-nyanyi, bukan. Tapi ekspresi pengenalanmu akan Tuhan melahirkan integritas. Karena kamu tahu, kamu mencintai Tuhan yang penuh kualitas. Kualitas itu juga harus ada dalam diri saya dan saudara. Dan kualitas itu perlu keluar dalam semua area kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi waktu dibilang nyanyian baru, tuh bilang dia rindu. Kita punya materi selalu ketemu Tuhan. Kita pasti sering dengar ini kan. Tuhan gak tertarik mengubah keadaan kita, tapi Tuhan tertarik mengubah kita. Karena memang yang sulit itu mengubah kita. Karena keadaanmu urusan pribadimu. Tapi keadaan saudara secara pribadi, Tuhan rindu untuk mengubahnya. Tuhan mau saya dan saudara tinggal di dalam kehendak-Nya yang luar biasa. Amin, saudara. Keluaran 8 ayat 1 bilang gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Supaya apa? Mereka beribadah. Saudara, ini ngalami perbudakan sekian ratus tahun ini gak mudah. Tapi Tuhan punya kepentingan kan. Dia ciptakan kita serupa dan segambar untuk kepentingan Dia. Dia menciptakan Anda dan saya untuk apa? Supaya kita menyembah Dia. Mereka bergumul ratusan tahun, bebasin kami, katanya ada janji, kami akan sampai tanah perjanjian, tapi kenapa nggak sampai-sampai, kami tetap ada di sini. So how? Gimana cara kita bisa keluar dari sini? Tapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara, bukan? Tuhan bilang buat Musa, tujuan mereka keluar adalah supaya mereka menyembah Tuhan. Tapi dengar, Tuhan bawa mereka lewat apa? Padang gurun. Why? Padang gurun adalah testing ground. Testing ground. Tuhan perlu tarik mereka dari kebiasaan mereka yang ratusan tahun itu. Tapi tempat yang Tuhan taruh untuk mereka lewat itu semua, untuk start menyembah Tuhan adalah padang gurun. Kita gak suka padang gurun, saudara. Apalagi padang belantara. Kita suka nasi padang. Tapi Tuhan bawa ke padang gurun untuk testing ground. Kayak Daud bilang kan, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Ya, karena cuman lewat. Oke. Karena apa? Wah, saudara sulit sekali ya. Karena cuman lewat. Kan dia bilang sekalipun aku lewat lembah kekelaman. Karena Daud tahu Tuhan tidak pernah bertujuan Anda dan saya di lembah kekelaman. Dia tahu gada dan tongkatnya akan menyertai saudara. Tapi Dia izinkan Anda dan saya lewat. Karena waktu kamu lewat itu, di situ kelihatan kedalaman hubungan seseorang dengan pribadi yang dia cintai. Di situ orang Manado bilang dapalia. Dapalia ngoni hubungan. Kelihatan di situ. Makanya Tuhan bawa mereka. Tuhan bilang buat Musa, bawa mereka keluar.
supaya mereka menyembah aku. Dan memang tidak mudah karena budaya itu nggak ada di mereka kan. Mereka diperbudak sekian lama karena budak nggak punya hak dicintai, dikasih dan mengasihi bahkan mencintai. Jadi dia udah nggak tahu. Tapi kenapa di padang gurun? Saya nggak tahu. Mungkin hari ini ada di antara kita sering berada di padang gurun itu. Tapi dengar seperti yang bilang, cuman lewat. Kenapa Pak kok cuma lewat? Supaya kamu tahu mengucap syukur. Sudah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Anda dan saya rasakan. Tapi seringkali kita lupa untuk mengekspresikan kasih yang kita terima. Kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita lupa untuk mengubah dunia di sekitar kita. Ada orang yang gak bisa makan, kita gak bantu, kita hanya doakan. Keburu mati saudara. Kita gak bantu. Kita tahu ada orang yang butuh tumpangan, kita gak beri. Kita tahu ada orang yang butuh diterima. Tapi kita menerima dengan bersyarat. Jangan dekat-dekat Pak. Kenapa? Pasti nanti pinjam duit. Bersyukurlah. Karena cuma engkau yang bisa dipinjamin. Yang lain sudah menolak. Bersyukurlah. Kadang-kadang kita tuh harus gak punya alasan saudara untuk mengasihi orang. Saya ingat, saya datang sama Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Saya pikir model kayak saya ini gak mungkin jadi hamba Tuhan lah. Kalau kayak Pak Hence kan udah pasti lah, dia hamba Tuhan. Ya. Kalau model kayak apa Pak Charles, apalagi Pak, waduh, Bung Riri Hena ini orang hamba Tuhan. Saya model kayak begini jadi hamba Tuhan kayaknya gak mungkin menurut saya. Ya. Tapi saya ngalami Tuhan dalam penjara. Ketika dalam penjara, tugas saya itu hanya buka pintu penjara. Karena saya anak yang paling manis dari antara yang lain. Paling baik. Saudara gak suka gak apa-apa karena saya yang pegang mic. Jadi saya harus buka pintu dan sebagainya. Satu kali ada ibadah. Di situ saya alami Tuhan. Nah waktu saya alami Tuhan, saya menggebu-gebu. Saya ambil keputusan ambil sekolah Alkitab. GPDI, heranlah. Dan memang heran sekali saya. Dengan perbuatan Tuhan. Saya masuk sekolah Alkitab. Saya pikir di sekolah Alkitab itu semua malaikat. Dan memang benar. Tapi malaikat pencabut nyawa. Saya pikir ini pasti orang baik-baik. Karena saya dari jalanan, saya pikir nggak mungkin ada orang kayak model saya. Yang tiap hari kerja berkelahi, pakai narkoba dan semua. Nggak ada mungkin orang kayak saya, nggak mungkin ada. Jadi saya pikir semua orang baik-baik. Ternyata tidak, mereka maestro semua. Hari itu saudaraku, saya bilang saya mau berhenti melayani Tuhan. Saya mau berhenti sekolah. Saya lari sudah dari asrama. Nggak tahu zaman sekarang masih ada nggak ya Pak Hence ya, sekolah ada asramanya gitu. Masih ya. Kita lari dari asrama saudara. Kemana? Kalau sekolah-sekolah Alkitab zaman dulu kan dia lari dari asrama ke terminal. Ya kayak di Taumang atau di mana gitu, itu pasti ke terminal. Lari saya saudara ke terminal. Sampai di terminal, saya mau ngapain? Saya orang baru bilang kayak bingo-bingo yaki gitu. Nggak tahu mau buat apa saudara. Ya, nggak bisa buat apa-apa. Saya balik lagi. Jadi mahasiswa lagi. Habis itu seminggu ke depan saya cabut lagi. Betul, sampai di terminal sama nggak tahu mau buat apa. Akhirnya saya balik lagi ke kampus. Dan saya bilang gini, kalau ini saya ngalami proses lagi, saya cabut dari sekolah ini. Dan betul, diproses saudara. Karena di sekolah Alkitab itu, kan saudara, makanan yang paling berharga itu adalah Indomie. Ya, Indomie. Dan kalau nggak ada Indomie, bumbunya pun penting. Jadi kita dapat jatah setelah biston itu ambil air panas. Karena uang nggak cukup dan tidak ada yang besuk untuk beli Indomie, ada sisa-sisa bumbu, kita taruh di atas air panas itu. Dengan ekspektasi minum dan membayangkan Indomie. Karena masih panas saya tinggal ke kamar mandi. Saudara, saya beritahu buat saudara,
Dalam sekolah Alkitab bukan cuman Indomie yang hilang, kuahnya hilang. Kuahnya nggak ada. Saya bilang, wah bahaya ini sekolah ini. Saudara nggak pernah dengar kan orang pencuri kuah Indomie? Saudara? Saya ngalami Indomie, kuahnya diambil. Hal tersebut saya bilang gini, udah makin gak benar ini sekolah. Walaupun begitu kita masuk kelas semua, wah kudus, holy. Tapi kuah Indomie sama, gak boleh lepas dari pandangan. Saya cabut lagi kayak terminal. Kali ini saya gak bingung-bingung yakis. Saya sudah tahu ini pasti ini waktunya. Saya beli tiket. Saya mau balik ke Jakarta. Itu saya mau balik ke Jakarta. Satu suara datang buat saya. Kamu pergi, kamu binasa. Saya tidak tahu itu suara siapa. Saya tahu hari ini itu suara Tuhan. Saya dengar jelas. Hari itu saudara, saya putuskan untuk kembali lagi ke kampus. Dan saya ada hari ini tidak binasa. Saya jadi hamba Tuhan. Nah, karena saya tahu ekspresi daripada penerimaannya, kasih itu adalah wujudnya penyembahan. Nah, saudara dengar. Panggilan mengasihi Tuhan adalah panggilan menyembah. A call love God is a call to worship. Itu, nggak ada yang lain saudara. Kalau Anda dibilang ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kekuatanmu. Itu adalah panggilan untuk menyembah Dia. Karena gini, penyembahan dimulai dari pengenalan terhadap Sang Sumber. Worship start with acknowledge to the source. Makanya seseorang tidak mungkin bisa menyembah melewati apa yang dia ketahui. Dia hanya bisa menyembah pada apa yang dia kenal. Gak ada yang lain. Ini yang saya mau beritahu buat saudara. Karena gini, proses akan membawa kita pada tujuan. Setuju? Proses akan membawa kita pada tujuan. Tapi proses itu tidak akan pernah menjadi tujuan sebenarnya. Ini slide-nya bisa tayang-tayangin aja terus. Udah lewat banyak. Proses itu membawa kita pada tujuan. Ya kan? Tapi proses itu tidak akan pernah menjadi tujuan sebenarnya. Gak akan pernah. Karena ketika proses menjadi jauh lebih penting dari tujuan, maka disitulah penyembahan berhala dimulai. Kapan penyembahan berhala dimulai? Karena kita berpikir bahwa prosesnya lebih penting daripada tujuannya. Padahal proses itu hanya kendaraannya. Tujuannya tetap jauh lebih penting daripada proses itu sendiri. Saya beritahu, musik di depan ini, khotbah ini hanya prosesnya saja. Tapi tujuannya adalah supaya Anda saya mengenal Tuhan. Jadi jangan mengeluh-elukan siapa yang ada di depan ini. Tapi elukanlah Tuhan yang ada dalam diri saudara. Sebagai pusat penyembahan. Karena proses tidak akan pernah menjadi tujuan. Karena itu hanya kendaraan untuk Anda sampai di tujuan. Tapi yang terpenting daripada semuanya adalah tujuannya. Jadi jangan sembah proses. Sembahlah tujuan. Bukan sembah prosesnya. Tapi fokus pada tujuannya. Karena ini. Ketika kita mulai menyembah proses. Kita berasa bahwa proses jauh lebih penting daripada tujuan. Disitulah penyembahan berhala dimulai. Kita mulai berpikir, saya nggak bisa kalau nggak ada orang itu yang bimbing saya. Saya nggak bisa menjadi seperti hari ini dan sebagainya. Betul, kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Tapi jangan sembah mereka. Sembah Tuhan. Karena gini, a call to loving God is a call to worship. Makanya Tuhan bilang gini, bilang sama Musa, bawa mereka keluar. Umatku kata Tuhan. Supaya mereka menyembah aku. Saudara mengasihi Tuhan. So worship God. Dengan segenap hatimu. Dan kau sedang mengubah sebuah sistem yang ada di dunia ini. Dengan budaya baru. Budaya kerajaan Allah. There's a culture of kingdom. Worship. Mari kita sembah Tuhan. Kalau saudara setuju dengan lagu ini, Anda nyanyi. Karena ini sekali lagi ini cuma lagu. Tapi biarlah Anda mengalami perjumpaan dengan setiap lirik yang ada. Karena penting sekali.
Bukan soal apa yang saya mau atau tidak, bukan soal apa yang saya sukai atau tidak. Kalau saudara merasa perlu mengangkat tangan, angkat tanganmu. Kalau saudara merasa perlu berdiri, berdirilah dari tempatmu. Karena saudara gak perlu disuruh berdiri dan duduk. Karena worship start from the awareness, attitude. Satu sikap dari sebuah kesadaran tentang apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Thank you Lord. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Semuanya kami memuji-Mu, bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami sembah Kau, kami nikmati hadirat-Mu. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Shakaburiye Mashando. Oh God, I worship. Oh God, I worship. Oh God, I worship. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah.
Saat kata-katamu terbatas, engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Just sing this song. Hallelujah. Hallelujah. From inside your heart say Hallelujah. Love you, God. Mari jemaat. Sembah Dia tanpa musik, sembah Dia. Kurash. Oh, nyanyikan nyanyian baru. Come on, Mazmur itu keluar. Jangan terburu-buru terus. Tuhan menantikan penyembahan dari bumi. Oh my.
Kau yang datang dengan sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kesembuhan itu. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan angkat bebanmu. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan. Dia memberikan kelegaan. Biar mutus biar aras ini dimintai. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I will sing in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come declare, clap your hands. All my life, say, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running after me. Come and clap your hands, sing. Your goodness is running after me. Declare the love of God. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running out, after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you every day. Your goodness is running after me. All my life you have been. Woo. And all my life you have been so good. With every breath that I have made. Sing louder. I will sing, come, of the goodness of God.
Haleluya. Kami deklarasikan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan baik untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami tahu kuasa Tuhan sedang bekerja di antara kami. Haleluya. Mari kita siapkan perjamuan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima paket hosti dan anggur ini, bisa tolong lambaikan tangan. Ya, silakan para pelayan. Ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ini merupakan menjadi peringatan bagi kita tentang kebaikan, kedahsyatannya, tentang pribadi Allah yang layak untuk disembah. Amin. Dan ekspresi penyembahan itu adalah ekspresi kasih kita. Bahwa penyembahan bukan soal lagu. Penyembahan adalah gaya hidup kita mengasihi Tuhan. Amin. Oke, mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat ini adalah lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang berisi air anggur ini adalah lambang daripada darah Kristus yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kamu memberitakan kasih Kristus sampai ia datang. Kamu memberitakan bahwa kasih Tuhan kepada seluruh bangsa sampai ia datang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu dan darahmu. Kami bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan, kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami. Kasih Kristus dalam hidup kami. Kami rayakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Puji Tuhan, hari yang luar biasa. Terima kasih buat pelayanannya. Pastor Daniel Ray masih akan berada di Makassar dalam beberapa hari ke depan untuk ke kota lain, mungkin ke Toraja ya, untuk pelayanan. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang dilakukan di sini, sangat membangun kami. Saudara diberkati? Haleluya. Baik, untuk persembahan, saudara-saudara ada beberapa cara yang mungkin ada yang baru pertama kali hadir atau belum terlalu paham. Kami sampaikan ada beberapa cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama, boleh memasukkan ke amplop dan memasukkan ke kotak yang ada di bagian belakang ini atau di depan pintu di sana. Kemudian nanti juga bisa dengan cara transfer
dan yang ketiga melalui keris yang ditampilkan di depan. Begitu. Jadi terserah Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada juga untuk persembahan Natal itu bisa ditampilkan. Ya, untuk Natal sendiri dengan menambahkan angka 3 di akhir dari jumlah yang mau diberikan. Dan untuk perpuluhan sendiri di belakangnya itu dengan angka 1. Dimohon supaya bisa diperhatikan. Baik, kita berdoa untuk persembahan yang mungkin sudah kita berikan tadi dan atau yang akan kita berikan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini, hari yang sangat luar biasa. Kami memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, melalui pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih buat semua itu, dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan mengutus kami, atau dimana Tuhan memberikan tugas buat gereja ini dalam membangun kerajaan Tuhan. Kami memberikan atas dasar kami mengasihi Tuhan, sebab Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya mungkin ada penyampaian dari Rock Woman. Kami persilahkan Bu Ita. Oke, saya wakilin kalau gitu. Ya, nanti kalau ada untuk kegiatan Rock Woman yang akan datang, Ibu Since atau Bu Ita yang akan sampaikan langsung. Jadi ibu-ibu Rock Woman jangan bergaya ini ya biar gini aja. Ibu-ibu Rock Woman harap diperhatikan hari Selasa nanti ya. Hari Selasa itu ada pertemuan Rock Woman. Sebenarnya ini pertemuan rutin, tapi mungkin ada yang spesial. Jadi harus diumumkan dari tempat ini. Tempatnya itu biasa di Suwita, mungkin ibu-ibu sebagian besar sudah tahu, dan akan dilayani oleh Ibu terkasih Ita Joanda. Jadi saya ulangi kembali, hari Selasa bisa mengajak saudari-saudarinya, mengajak ibu-ibu yang lain untuk hadir di acara tersebut. Terima kasih buat semua perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita semua diberkati, amin. Amin. Sebelum pulang, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan saya juga semua pakai berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the
Saat ini tim misi kita sedang melayani di Parepare, di Sidrap, dan sebentar malam di Pinrang. Kita doakan Pak Robert dan tim. Lalu pengumuman yang kedua adalah setelah kita pikirkan baik-baik pertemuan dan kemudian kemarin ada rapat tim ibadah, maka keputusannya adalah November nanti ibadah kita akan berganti jamnya. Ibadah umum akan ke jam 9, ibadah generasi akan ke jam 11. Ya, mari kita doakan bersama-sama, sosialisasikan kepada belum minggu depan belum, nanti November. Ya, dan yang ketiga untuk Natal nanti panitia akan mengadakan basar. Ya, nanti akan diumumkan di kakak-kakak ataupun nanti sebentar Bapak Ibu tahu. Nah, ini tidak dengan paksa. Ini harus dengan sukarela, sukacita, dan penuh ucapan syukur dengan tujuannya adalah supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Amin. Oke. Dan mari kita berdoa. Puji Tuhan. Kami berdoa untuk tim misi Tuhan, Pak Robert dan tim yang sedang melayani di Parepare, Sidrap, dan di Pinrang. Kami minta anugerah Tuhan. Biar Tuhan menyertai mereka dengan kuasa kerajaan. Dan nama Raja di atas segala Raja yang dinyatakan di tengah-tengah pelayanan mereka. Mujizat, kesembuhan, kelepasan terjadi dalam pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pendeta Daniel Ray dan keluarga mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan semakin pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perubahan-perubahan nanti ke depan. Dan perubahan itu merupakan hal yang biasa. Biar kami terus mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati setiap taburan semua yang akan diberikan dengan penuh sukacita, sukarela, dan ucapan syukur. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain kembali ke tempat kami masing-masing. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu. Dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Engkau adalah penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hidupmu adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati kehidupanmu. Diberkati hidup nikahmu. Diberkati pelayananmu, pekerjaanmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Dibuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kau akan diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kuasa, dan otoritas yang daripada Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupanmu. Maka terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali percaya Yesus, tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.